semua, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Petrus Fidelis Ngo, biasa disapa dengan nama Devri. Saya merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledellero yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi IFTK Ledellero. Saya tinggal di Lembata dan kini sedang mendalami isu seputar hukum, teristimewa pertautannya dengan filsafat. Saya akan memberikan beberapa komentar penting terkait dengan penerapan atau pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu telah disahkan oleh anggota DPR Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022 telah mengesahkan atau menetapkan rancangan undang-undang atau RUU KUHP menjadi KUHP. Rancangan ini sebenarnya sudah lama dibuat, tetapi baru disahkan pada tanggal 6 kemarin. Tapi kemudian penetapan atau pengesahan rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana tersebut itu menuai kontroversi dari publik luas. Mengapa demikian? Secara umum publik membaca bahwa penerapan atau penetapan RKUHP itu sesungguhnya bertolak belakang dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan berpedoman pada ideologi Pancasila. Saya hendak memberikan beberapa komentar atau tanggapan terkait dengan penerapan tersebut. Namun demikian, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar hukum atau sejarah terbentuknya KUHP di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, terbentuknya KUHP di Indonesia itu tidak bisa dilepas pisahkan dari peran kaum kolonial. Dalam hal ini terkhusus dengan kehadiran Belanda, Hindia Belanda waktu itu. KUHP itu muncul paling kurang tanggal 1 Desember 1918 yang ditetapkan sendiri oleh kolonial Belanda. Sehingga dasar ini membuat kita sendiri secara garis besar itu memahami bahwa selain sebagai produk kolonial, KUHP itu mengandung persoalan dalam tanda kutip. Persoalannya kenapa? Persoalannya pertama, secara konteks KUHP itu berbeda dari penerapannya di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Pertama, yang kedua, roh atau jiwa yang mendorong pembentukan KUHP itu sendiri itu sebenarnya jiwa kolonial atau jiwa imperialis gitu. Di situ tertulis dengan jelas atau dibaca bahwa kekuasaan pemerintah itu dalam tanda kutip tidak bisa diganggu gugat oleh masyarakat umum atau publik luas gitu. Nah, pertanyaannya kita kemudian adalah bagaimana pemerintah Indonesia membaca atau mengkontekstualisasi penerapan KUHP pada zaman itu dengan zaman sekarang. Kalau kita lihat rapat paripurna pengesahan RKUHP kemarin, kita akan memperoleh satu pemahaman bahwa sesungguhnya penerapan RKUHP itu sebenarnya terkesan terburu-buru. Terburu-buru karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa RKUHP itu sesungguhnya bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Saya contohkan begini, misalnya dalam RKUHP yang terbaru itu pada pasal 603 ditulis tentang tindak pidana korupsi. Jika dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, itu disebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu akan memperoleh jerat hukum, itu akan dipenjara pelaku korupsinya atau koruptornya akan dipenjara selama 4 tahun dengan denda minimal 100 juta rupiah. Tetapi kini dalam RKUHP yang baru atau dalam KUHP yang baru itu akhirnya menurun jerat hukumnya. Jerat hukumnya menurun. Kali lalu itu 4 tahun, akhirnya sekarang 2 tahun. Lalu dendanya berapa? Dendanya 10 juta kan. Ini kan dalam tanda kutip sebenarnya kita membiarkan terjadinya praktek korupsi di Indonesia. Itu hal pertama yang saya mau sampaikan. Hal kedua yang saya mau sampaikan, secara khusus saya ingin menitik beratkan pada
penerapan pasal 204 terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Ini pasal yang sangat kontroversial. Kenapa disebut kontroversial? Karena pasal ini itu sudah bertolak belakang dengan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia tahun 38 dan tahun 38E ayat 1. Oke. Di pasal 38E itu disebutkan dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebebasan berserikat, berekspresi, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi dalam pasal 204 KUHP yang terbaru, itu malah dituliskan bahwa setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah, itu melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan menimbulkan kerusakan akan dijerat dengan ketentuan pidana itu 4 tahun penjara dan dendanya minimal 1 juta gitu. Dendanya minimal 1 juta. Ini kan lucunya kenapa? Lucunya karena penerapan KUHP ini tidak berdasar sama sekali pada undang-undang tadi. Yang pertama, yang kedua itu dia bertolak belakang dengan roh demokrasi yang menghendaki kita untuk bebas dalam menyampaikan pendapat. Saya pelan-pelan membedah setiap kata dalam KUHP tadi. Pertama, kalau misalnya kita dengar secara cermat tadi, dalam KUHP 204 itu ada 3 pernyataan yang ditekankan. Pertama, pernyataan penghinaan. Yang kedua, pernyataan kerusakan. Dan yang ketiga, itu soal jerat hukumnya. Nah, pertama soal penghinaan. Yang menjadi problem dari pasal ini adalah penghinaan itu sendiri sebenarnya berada dalam ranah privat, sifatnya sangat subjektif. Boleh jadi saya akan merasakan penghinaan, tetapi orang lain tidak merasakan penghinaan, sehingga kembali ke pandangan pribadi terkait dengan apa yang dikritik atau disampaikan oleh oleh demonstran, gitu, oleh demonstran. Itu yang pertama soal penghinaan. Jadi ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas penghinaan. Lalu berikut, kalau dalam pandangan saya pribadi, pasal penghinaan ini itu sesungguhnya merupakan antitesis dari demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya satu model berpikir yang rasionalistik juga politis gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu soal kerusakan. Ini kalau penghinaan di awal tadi, kalau misalnya penghinaan itu dia masuk ke dalam delik formal, tetapi secara dalam kerusakan itu, istilah kerusakan itu dia masuk dalam delik material gitu. Nah, delik material itu sesungguhnya itu delik yang cukup jelas. Delik yang cukup jelas bahwa kita buat demo misalnya, tetapi dia efeknya apa? Kalau efeknya rusak, dendanya ada gitu. Tetapi dia justru dikaburkan atau dicacatkan dengan bunyi penghinaan tadi gitu. Karena penghinaan sama sekali terjelas. Yang berikut soal jerat hukum. Jerat hukum itu juga mengalami penurunan gitu. Jerat hukum mengalami penurunan dari yang mengalami peningkatan dari yang semulanya minimal sekitar 2 tahun penjara, akhirnya ditingkatkan kembali dengan denda 1 juta atau 4 juta rupiah. Nah, dari hal ini saya mau katakan begini, RKUHP awalnya itu kan kalau kita baca dalam penerapan hukum, mekanisme atau regulasi penerapan hukum di Indonesia itu sendiri merupakan ius constituendum kan, artinya bahwa apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita capai ke depan, atau dalam model berpikir filsafat orang sebut sebagai, atau dalam model berpikir sosiologi itu orang sebut sebagai dasolen gitu, apa yang diharapkan gitu. Nah, itu berbeda dengan penerapan hukum sebelumnya yang kita sebut sebagai ius constitutum gitu. Nah, dalam ius constituendum ini sebenarnya dia bisa diubah, RKUHP sendiri itu bisa diubah kalau pertama, konteksnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, dia bertolak belakang dengan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Contoh tindak pidana penghinaan tadi itu merupakan satu contoh kecil. Masih banyak hal lain yang justru problematis dan kontroversial dalam penerapan KUHP yang terbaru. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah bagaimana kita secara pribadi dalam satu komunitas masyarakat Indonesia itu menanggapi penerapan KUHP itu. Menurut saya, ini ajakan juga untuk teman-teman mahasiswa.
menurut saya sebenarnya ada 3 hal penting. Yang pertama, itu soal kalau ini namanya penerapan terakhir gitu. Jadi kalau misalnya dibaca dalam regulasi hukum di Indonesia, agaknya sulit dalam tanda kutip kita mengganggu atau meminta pemerintah untuk menarik kembali penerapan KUHP. Tetapi regulasi hukum di Indonesia juga itu dia memberikan keluasan kepada masyarakat untuk atau lembaga bantuan hukum untuk menyampaikan atau mengadukan keberatan mereka kepada MK gitu. Nah, itu jalan pertama adalah LBH, lembaga bantuan hukum, aktivis juga masyarakat umum dapat menyampaikan keberatan mereka kepada kepada MK terkait dengan pasal-pasal kontroversial tadi. Itu saran pertama. Saran kedua itu adalah saya mau mengajak kita semua untuk bersikap lebih kritis terkait dengan penerapan KUHP ini gitu. Juga nanti kemudian reformasi atau amandemen hukum-hukum yang terbaru. Saya ingin menegaskan bahwa sesungguhnya yang namanya rancangan undang-undang itu sebenarnya misalnya dalam KUHP yang terbaru sebenarnya itu kan dimodifikasi saja sebenarnya, dan itu beda gitu. Kalau modifikasi artinya kita cuma mengubah sebagian dengan kata-kata yang baru, tetapi sekaligus juga tetap memakai ideologi atau cita-cita yang terkandung dalam undang-undang atau dalam KUHP tersebut. Itu modifikasi. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah dengan memperhatikan pertimbangan masyarakat, sebenarnya undang-undang kita itu harus mengayomi lebih jauh terkait dengan konteks hidup masyarakat. Boleh jadi dia akan terlepas sama sekali dengan ideologi yang lama gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk teman-teman mahasiswa. Mari, dengan adanya fakta atau fenomena bahwa pemerintah sekarang sudah menetapkan RKUHP itu menjadi KUHP, saya mengajak kita semua untuk bersikap lebih tegas terhadap pemerintah. Salah satu sikap yang bisa kita buat adalah apa? Yang bisa kita buat adalah berusaha untuk membangun dialog-dialog ilmiah yang juga menyasar pada inti persoalan dan memberi insight baru terhadap pemerintah. Perkurangi begadang, lebih banyak membaca buku, sehingga dengan demikian kita sendiri hadir di Indonesia itu sebagai insan yang memberi sumbangsi untuk kemajuan hidup politik, juga perkembangan tatanan demokrasi di Indonesia. Saya pikir demikian 1-2 komentar dari saya. Sekian dan terima kasih.